sini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha, yaitu perusahaan pembuatan sistem dan aplikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Smart Entrepreneur. Berhubungan dengan teman kami yang berhalangan untuk hadir, jadi kami membuat video terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Selivia Liza dari KA13 LP3I Balikpapan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Iren Josephine Simamora. Saya anggota dari kelompok 4. Selamat siang Pak. Perkenalkan kami dari sisi KA3I Balikpapan. Saya Nabila Tifa dari kelas BA26. Ini rekan saya Nurtika, dan ada teman saya juga satu, Iva Mulyasari. Nah, di sini Pak, kami apakah boleh minta waktunya sebentar untuk menanyakan nih tentang usaha Bapak? Ya, lanjut. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya Pak ya? Ya, saya juga memperkenalkan diri ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasim. Kebetulan saya direktur dari PT Payo Insan Teknologi dan juga CEO dari Safmedic dan software pembukuan Payo, seperti itu. Untuk usaha Bapak sendiri ini lebih ke bidang usaha bisnis apa sih Pak bergeraknya? Ya, kalau kita sendiri ada dua bidang ya. Pertama, software house. Software house itu adalah perusahaan yang membuat aplikasi, tapi sifatnya by request atau custom. Yang kedua, startup. Nah, startup ini menyediakan aplikasi jadi. Nah, kebetulan aplikasi jadi kita membawa merek Safmedic sama Payo, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama perusahaan ini berjalan sejak didirikan? Oke, kalau kehadiran kita sendiri secara korporasi itu sejak tahun 2010 sebenarnya. Cuman kita dengan bendera yang berbeda. Setelah itu kita mulai mengembangkan sayap bisnis di software house. Sebelumnya kita di IT support, tetapi bisnis yang di IT support masih berjalan seperti itu, tapi di bawah naungan Safik.id. Nah, Safik.id ini yang membawahi software Safmedic itu. Kalau Payo dipegang oleh PT PIS, seperti itu. Nah, kalau untuk PT PIS sendiri kita baru hadir sekitar belum sampai 1 tahun. Tetapi kalau secara Safik kita sudah cukup lama, seperti itu. Tadi Bapak ada menyebutkan produk Bapak ada Safmedic kemudian Payo. Nah, apa sih keunggulan yang membedakan produk Bapak dengan produk milik perusahaan yang lain? Ya, oke. Kita dari Payo dulu ya. Nah, kalau Payo ini kan sebenarnya dia aplikasi jadi yang memiliki fitur seperti pembelian, penjualan. Kalau di penjualan itu ada beberapa fitur lagi seperti in-order atau material request ya, seperti itu. Habis itu pesanan pembelian, penerimaan pembelian, sampai kepada pembuatan invoice. Tentu apa yang saya sebutkan tadi itu di aplikasi lain juga ada seperti itu. Nah, yang membuat kami beda, kami membuka diri untuk custom. Custom itu artinya ketika kami tawarkan fitur ini dan diambil oleh si pengguna, lalu si pengguna ini merasa ada kekurangan, dia memerlukan, ada satu kebutuhan yang dia perlukan tetapi belum ada, dia bisa request. Dia bisa minta kepada kami untuk disediakan. Itulah titik keunggulan dari produk kami. Yang kedua,
adalah service atau layanan. Nah, kita di sini menerapkan ada standar di mana kami harus menyediakan support yang aktif. Ya, dengan semangat kami untuk melayani setiap customer yang menggunakan jasa kami melalui Payau. Begitu pula Safmedic. Ini yang kedua, ini Safmedic. Safmedic ini adalah aplikasi untuk layanan servis manajemen rumah sakit gitu ya. Dan kita bukan hadir memberikan penawaran kepada rumah sakit, tetapi juga kepada klinik, praktek dokter, ya, farmasinya terintegrasi seperti itu. Jadi keunggulan lain daripada Safmedic tadi ya sama dengan Payau. Kami menyediakan memberikan kesempatan kepada si pengguna yang kemungkinan fitur Safmedic ini, ya, Safmedic itu kelompok sistemnya adalah sistem informasi manajemen rumah sakit, SIMRS ya, masuk ke kategori itu. Nah, kita menyediakan kustomisasi. Nah, kustomisasi ini dengan harapan bisa memberikan memberikan kemudahan kepada si pengguna apabila ada fitur yang kami sediakan mungkin belum terjawab seperti itu. Nah, yang kedua, keunggulan dari Safmedic ini kita bisa bridging ya, atau membuka diri berkolaborasi dengan pihak lain. Contoh mungkin BPJS ataupun payment gateway ya, seperti OVO, GoPay, ya, ShopeePay dan sebagainya, yang mungkin akan diterapkan terhadap metode pembayaran dari manajemen rumah sakit seperti itu. Dan yang paling menarik juga di Safmedic ini, kita menyediakan fitur yang saling terintegrasi. Mulai dari penerimaan, kalau seandainya dia sembuh, dia keluarnya bagaimana, itu sudah ada ininya. Kalau dia ada membutuhkan obat, ini juga untuk membantu bagaimana supaya komunikasi antara penanganan farmasi dengan bagian pemberi resep itu terintegrasi, jadi supaya lebih tahu seperti itu. Jadi sistem kita terintegrasi. Oh ya, itu untuk Safmedic ya. Kalau saya kembali kepada Payau dulu. Kalau Payau ini kita yang menariknya di sini adalah kita menyediakan fitur yang bisa offline dan online. Jadi ketika mereka transaksi, nah transaksinya itu bisa dilakukan secara offline, nanti secara berkala dia akan nge-push data ke server yang online. Dengan tujuannya apa kita menyediakan begitu? Mungkin kami akan menjawab beberapa usaha yang menggunakan jasa kami yang secara fasilitas connecting internet itu belum memadai. Nah, yang kedua, kalau seandainya dia sudah bagus internetnya, maka kita lebih menyodorkan yang online. Harapan lainnya juga bagi si pelaku bisnis bisa mengontrol performa usahanya dari dashboard view yang kami sediakan di sistem Payau. Begitu pula dengan Safmedic seperti itu. Lalu bagaimana cara Bapak mempertahankan eksistensi perusahaan ini selama pandemi? Oh ya, oke. Ini mengenai pandemik ya, berkaitan dengan hubungan bisnis antara pelaku usaha dengan tantangan ini gitu ya, dengan kondisi ini. Tentu semua pihak ini merasakan dampak daripada pandemi. Oleh karena itu, teknologi inilah yang akan menjawab. Kita secara tidak sadar mengantarkan bagaimana selama ini sebelum pandemi orang berkegiatan dengan cara bertatap muka, mengunjungi, bertemu dan sebagainya. Ya, dengan adanya pandemi ini ada hikmah baiknya sehingga orang digiring untuk sedikit lebih canggih seperti itu. Ya, selama ini bertatap muka dia bisa pakai virtual call seperti itu. Selama ini dia mengadakan pertemuan atau meeting, bahkan skala ulang tahun pun sekarang orang pakai virtual gitu loh ini. Nah, kalau untuk di bisnis kami, kebetulan kami bisnisnya bergerak pada digital, tentu ini adalah hikmah baik. Karena di masa pandemi itu, orang kecenderungannya akan membuat bagaimana usahanya ini menjadi digitalisasi. Ketika dia ada mengarah ke digitalisasi, tentu pilihannya adalah
perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri yang bisa menjawab kebutuhan mereka, termasuk salah satunya Safik.id dan PT PIS ini, seperti itu. Jadi kalau kami sendiri sih, alhamdulillah untuk dampaknya, kami malahan merasa dampaknya positif. Ya, positif karena orang akhir-akhir ini membutuhkan digitalisasi untuk kolaborasi tim yang ada di perusahaan mereka, sehingga mereka menggunakan jasa kami untuk menjawab kebutuhan mereka, seperti itu. Untuk saat ini mungkin ada berapa karyawan di perusahaan ini, seperti kayak tim produksinya, untuk sistem yang dibuat seperti Payo dan Safmedic tadi? Oke. Kebetulan ini menurut kami bisnis yang sangat unik ya. Uniknya karena kami ibaratnya kami tukang lah. Mungkin kalau tukang itu membutuhkan warehouse yang fisik yang cukup besar karena dia akan menampung material dan sebagainya. Tetapi kalau di kami ini kan sifatnya digitalisasi seperti itu. Nah, kami tidak membutuhkan tim yang begitu besar. Tetapi yang kami butuhkan adalah tim yang kreatif dan produktif seperti itu. Karena tantangan bisnis seperti ini adalah logik. Ya, logik. Jadi tim-tim yang kami punya itu nggak terlalu banyak. Ya, kami tidak lebih daripada 10 orang seperti itu untuk menggarap ini. Tetapi juga kami berkolaborasi dengan tim-tim yang freelance. Yang kami anggap nanti suatu waktu kami butuhkan, kami tinggal connecting dengan mereka, kolaborasi dengan mereka. Ya, karena jujur saja memang untuk core bisnis seperti ini adalah bisnis yang dimana membutuhkan smart, ya, orang-orangnya juga harus inovatif. Ya, habis itu yang ketiga, orang-orangnya juga harus aktif. Yang keempat, ya orang-orangnya juga harus berpikiran solution. Artinya kami di sini ini tempat di mana menjawab semua permasalahannya orang dalam hal digitalisasi. Contohnya, gimana seorang guru dalam hal ini merekap raport terhadap muridnya. Nah, selama ini mungkin dilakukan manual, ketika sekolah itu menceritakan kepada kami dan kami harus menjawab untuk bisa memproduksi secara digital, dan orang kami harus smart berpikirnya untuk menghadirkan produk yang sesuai di request. Jadi di kami ini kalau ditanya berapa jumlahnya, kami nggak terlalu banyak. Tetapi kalau untuk kebutuhan, kami membutuhkan orang yang smart, yang aktif, yang memerlukan logik yang cukup yang cukup baik seperti itu untuk bisa menjawab kebutuhan customer kami seperti itu. Lalu bagaimana dengan visi dan misi perusahaan Bapak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, kalau untuk itu semua orang tentu bercita-cita kepingin hal yang lebih baik dan lebih maju seperti itu. Oleh karena itu kami tidak muluk-muluk dalam hal untuk melakukan visi kami, tetapi kami cukup melakukan tahapan demi tahapan agar semua apa yang kami rencanakan itu tercapai. Itu yang paling penting. Ya, kami menghindari mempunyai rencana 10 tetapi realitanya yang kami bisa lakukan adalah 3 atau 5. Tapi kami lebih menyukai ketika kami berencana itu 3 tetapi yang sebenarnya 3 itu terlaksana dengan baik seperti itu. Sehingga visi daripada Safik.id dan PT PIS nanti ke depan, ya pertama kami ingin menjalankan apa yang sudah kami produksi ini dapat dirasakan impact-nya terhadap pelaku usaha dan mereka bisa menggunakan dan itu terbantu oleh mereka seperti itu. Nah, yang kedua kami akan menghadirkan beberapa cabang kami, tim kami di daerah-daerah yang menurut kami itu potensial seperti itu. Nah, yang ketiga kami juga kepingin seperti startup yang lain ya yang sedang tumbuh. Ya, kami juga berharap apa yang kami lakukan itu demikian ya, tumbuh, berkembang dan juga membawa dampak yang baik terhadap si pengguna seperti itu. Itu yang kami harapkan.
boleh tahu nih, Pak, berapakah keuntungan bersih perusahaan Bapak mungkin dalam setahun? Ya, tentu kalau ini dijawab semua perusahaan itu akan mengatakan hal yang privasi dan rahasia kayak gitu ya. Semua perusahaan dimanapun akan menyampaikan itu. Tetapi sebagai gambaran saja, ini mungkin sebagai motivasi kepada para pelaku usaha ataupun siapapun yang akan memulainya nanti. Ya, target kami adalah pertama, semua yang kami lakukan ini mencukupi dan juga membawa nilai lebih. Nah, kalau ditanya tadi keuntungannya, kami cukup dan sedang menuju lebih, seperti itu, sedang menuju lebih. Lebihnya gimana? Kan versi orang ini kan bermacam-macam gitu ya. Tapi kalau ditanya ya to the point keuntungannya, alhamdulillah perusahaan kami mengalami laba yang baik. Kalau angkanya yang jelas ya lumayan seperti itu, lumayan bagus seperti itu ya. Ya kami nggak bisa menyebutkan detail angkanya karena ini di mana-mana menjadi privasi perusahaan. Lalu bagaimana menurut Bapak nih untuk faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan? Ya, pertama faktor yang paling ini adalah semangat ya, itu yang paling penting, harus semangat. Yang kedua target, yang ketiga tim, kolaborasi tim, ya. Yang keempat, yang paling penting itu kami belajar daripada kegagalan. Kami tidak mesti harus melihat atau belajar terhadap orang yang sukses, tetapi kami lebih condong belajar terhadap kegagalannya kami sendiri ataupun pihak lain. Itu faktor yang paling utama. Dan yang paling penting, kami membangun budaya di mana di sini sebagai lingkungan yang penuh inovatif dan juga orang-orang yang terlibat di sini diharapkan aktif. Itu faktornya seperti itu. Itu sih yang mana? Ini terakhir nih Pak, bagaimana tips Bapak untuk kita anak-anak muda sekarang yang ingin membuka usaha? Mungkin ada tips dan triknya dari Bapak? Ya, oke. Semakin kesini tentu semakin besar tantangannya ya. Dengan adanya digitalisasi, ruang market itu semakin terbuka juga semakin berbahaya ini dalam tanda kutip. Ya, yang paling pertama persiapkan diri menyikapi tantangan. Itu yang paling pertama, itu tipsnya. Karena ke depan itu tantangannya itu akan lebih tinggi. Ya. Yang kedua, karena lalu lintas ekonomi ini sudah semakin mudah dengan adanya digitalisasi, semua itu akan terbuka. Dengan era terbuka itulah maka kalian itu membutuhkan satu kondisi mentalitas yang siap. Itu yang paling penting. Kalau mentalitasnya kalian itu tidak siap, maka nanti akan rapuh seperti itu. Itu yang harus diantisipasi. Nah, kalau menurut saya sekarang kalian harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan diri seperti itu. Satu, jangan terlalu terlena dengan situasi, dengan fasilitas, terutama dengan keberadaan sosmed. Memang ini membantu ya, tetapi jujur saja ini dalam tanda kutip kalau tidak bisa dikendalikan, ini membuat mentalitas kita juga menjadi tidak siap nanti menghadapi realita hidup ke depan. Karena apa yang ditampilkan itu kan masih sepenggalan, belum tentu utuh seperti itu ya. Nah ini tantangannya. Jadi kalau untuk usaha ke depan,
kalian ini tantangannya adalah menjawab bagaimana kondisi sekarang ini yang sifatnya sudah serba terbuka dan digitalisasi, kalian harus lebih inovatif gitu, itu tantangannya. Ya, kalau kalian nggak inovatif, ya pasif seperti itu ya akan tidak bisa kompetisi dengan pihak lain. Ya, kita sekarang ya kita menyadari bahwasanya negara kita Indonesia itu adalah negara yang konsumtif, bukan negara yang produktif. Kita harus mengakui itu, dan kita sekarang diserang dalam tanda kutip dengan berbagai hal. Ya, dari konsumsi kita saja rata-rata kita sudah disediakan dengan impor seperti itu. Digitalisasi juga kebanyakan ini, tapi alhamdulillah kita juga anak-anak bangsa ini yang turut hadir dan membanggakan juga sudah ada seperti itu. Contoh Gojek itu satu menurut saya itu satu kreasi yang bagus sekali dari kreativitas seperti itu. Ini harapannya besar. Cuman ya tantangannya kalian ke depan itu harus inovatif, ya, inovatif dan produktif. Jangan pernah berpikir bahwasanya kita akan menjadi generasi yang konsumtif, tapi kita adalah generasi yang produktif. Itu harapannya kita. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sudah mau men-share tentang perusahaan Bapak ke kita, menyampaikan tips dan trik buat kita semua. Oke, terima kasih. Semoga usahanya lancar terus dan semoga